Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pekerja pabrik kayu di Lamongan mengalami kecelakaan kerja. Korban terluka parah akibat terkena pecahan kayu saat menggunakan gergaji mesin. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Khairul Rizal warga Lamongan mengalami kecelakaan kerja. Peristiwa bermula saat Khairul berniat memotong kayu di mesin gergaji. Namun kayu yang digergaji tiba-tiba pecah beberapa bagian. Naas, potongan kayu menancap di dada korban hingga tembus ke belakang. Khairul juga mengalami luka di tangan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun dalam perjalanan nyawa korban tidak tertolong. Ya kejadian kena itunya, dadanya. Waktu itu gimana sih, Mas? Mesinnya jalan, selepetan kayu nancep di dadai, selepetannya aja. Berapa kayu itu, Mas, yang nancep? Satu cuma semburat, Pak. Kayunya semburat. Buyar gitu. Tadi kan dibawa ke Muhammadiyah Lamongan kan. Ha-ha. Nah, di jalan katanya teman saya di Kalipang itu udah nggak ada. Iya. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa para saksi. Setelah memotong kayu, kejadian tersebut kurang lebih sekitar pukul 10. Dan gergajian kayu tersebut mengenai dada dan lengan kanan. Atas kejadian tersebut, pihak pabrik melaporkan ke Polsek dan korban pada saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah Kalikapas. Kondisi korban waktu itu meninggal di rumah sakit atau di pabrik, Dan? Kondisi korban meninggalnya di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Usai diautopsi, jasad korban dibawa ke rumah duka kemudian dimakamkan keluarga. Sapariran Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, seorang siswa sekolah menengah pertama di Banyuwangi jadi korban perundungan hingga berujung penganiayaan. Akibatnya, pelajar berusia 13 tahun tersebut mengalami patah tangan kiri. Murid kelas 8 SMP Negeri di Banyuwangi terbaring di ruang perawatan RSUD Belambangan. Bocah berusia 13 tahun ini usai menjalani operasi patah tulang tangan kiri karena diduga dianiaya teman sekolahnya. Selain mengalami patah tulang, kepalanya juga lebam. Tadi sudah sadar juga, kemudian sudah dilakukan operasi pada pergelangan tangan kirinya. Dan ini sekarang sudah keadaan sadar penuh, sudah mulai makan, keadaannya bagus, tinggal masa pemulihan saja. Kalau untuk terapi obatnya lanjut, semuanya tinggal menunggu visit besok untuk kontrol selanjutnya. Itu lukanya retak apa patah apa gimana, Mas? Ditemukan patah yang di situ akibat benturan sesuai dengan visum yang dari awal dan juga untuk dari hasil ronsennya. Di pergelangan apa di pergelangan tangan kirinya. Dugaan penganiayaan yang diawali perundungan ini terjadi pada Jumat pekan lalu. Saat mengikuti ujian susulan di sekolah, korban sempat ke toilet namun tiba-tiba didatangi kakak kelasnya. Korban kemudian menelpon ibunya untuk dijemput. Awalnya korban tak menceritakan kejadian yang dialaminya karena takut dengan ancaman kakak kelasnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya kepada polisi terkait dugaan perundungan hingga terjadi penganiayaan. Guru-guru semua kita kumpulkan untuk mereview ulang sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Ya. Dan saya harapkan jika perlu SMP mengadakan deklarasi ulang deklarasi sekolah ramah sosial ekonomi yang jauh dari kegiatan bullying. Selebihnya saya minta untuk membuat sistem layanan yang lebih bumi lagi, lebih manusiawi sehingga deteksi dini, sensitivitas deteksi dini itu ada pada semua orang yang ada di situ, oleh guru-gurunya, wali kelasnya, guru BK-nya, ya pejabat-pejabatnya termasuk sekolah-sekolahnya. Sehingga kalau ada tanda-tanda problem di antara anak-anak itu bisa diketahui dengan lebih cepat dan bisa segera diatasi. Kasus dugaan perundungan berujung ke tindakan penganiayaan ini masih ditangani tim Satreskrim Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi.
Saudara, diduga akibat korsleting listrik, 2 lantai puskesmas di Mojokerto terbakar. Seorang pegawai pingsan terjebak kepulan asap. Kebakaran melanda 2 lantai puskesmas di Kelurahan Bloto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Senin siang. Api berkobar dari sela-sela atap gedung lantai 2. Dengan menggunakan alat seadanya, sejumlah pegawai puskesmas berupaya memadamkan api hingga memanjat gedung puskesmas. Akibatnya 1 orang pingsan karena terjebak kepulan asap tebal. Sementara pegawai lainnya yang panik langsung mengevakuasi alat-alat medis di ruang perawatan serta dokumen-dokumen penting ke tempat yang aman. Beruntung saat peristiwa kebakaran terjadi tak ada pasien yang dirawat. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah 4 mobil PMK diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik di gudang penyimpanan berkas lalu menjalar ke gedung lantai 2 puskesmas. Gudang barang bekas dengan gudang kertas itu. Nah, itu kira-kira kenapa? Kebakaran belum nggak tahu, tiba-tiba berasap. Kita masih ke Kapus saja. Pak, itu ada berapa lantai yang terbakar, Pak? Kelihatannya 2. 2 lantai. Kalau yang bawah itu ada pasiennya apa enggak, Pak? Ada pasien. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun aktivitas pelayanan puskesmas Bloto langsung dihentikan akibat peristiwa tersebut. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, ibu-ibu rumah tangga di Pasuruan menjadi korban penipuan dengan modus arisan fiktif alias bodong. Tak tanggung-tanggung, kerugiannya pun hingga miliaran rupiah. Puluhan ibu rumah tangga yang mewakili 100 peserta korban arisan bodong melaporkan bandar arisan Rifa Dwiyanti ke Polres Pasuruan Kota. Emak-emak ini melapor setelah janji pelaku membagi uang jatah arisan dan keuntungan kepada anggota tidak ditepati. Ika Rahmadani, salah satu korban, mengatakan awalnya Rifa Dwiyanti membuka arisan dengan setoran minimal 500.000 hingga ratusan juta rupiah dengan menjanjikan keuntungan 20 hingga 30% setiap minggunya. Terlapor juga memberi iming-iming 1 unit sepeda motor bagi mereka yang berani setor ratusan juta rupiah. Kenyataannya arisan hanya berjalan 2 bulan dan 1 bulan terakhir ini terlapor tak mampu lagi membayar. Kita ibu-ibu semuanya ini korban dari arisan bodong. Nah, dari ownernya itu kita itu dijanjikan gini, ibaratkan di grup itu ada nama 9. Jadi 1 juta itu dapat 1.350.000 selama 7 hari, 4 hari. Terus ada yang untuk VIP, misalkan 10 juta jadi 15 juta. Itu dalam 7 hari juga, terus modalnya juga ada 800 juta. Jadi orang-orang dapat itu diputer karena saking percaya. Setelah memeriksa saksi korban, polisi akan memanggil terlapor untuk diperiksa. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Makung Ismoyo Jati meminta korban lain segera melapor untuk memudahkan proses penyelidikan. Dari ibu-ibu itu melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dengan modus memberikan keuntungan kepada ibu-ibu ini beberapa persen. Misalnya memberikan modal 1 juta, nanti mendapatkan 1.350.000 dalam beberapa tempo. Hal seperti ini akan didalami oleh penyidik Polres Pasuruan Kota. Silakan bagi ibu-ibu nanti yang masih pernah juga memberikan modal pada terlapor, silakan untuk melaporkan, nanti bersama-sama kita tindak lanjuti. Dari sekitar 100 orang peserta arisan, nilai arisan yang dilaporkan mencapai 3 miliar rupiah. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur arisan atau investasi dengan iming-iming keuntungan besar, karena cara itu biasanya menjadi modus penipuan. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, pembudidaya sayuran hidroponik di Lamongan terancam merugi dampak cuaca panas ekstrem dalam 3 bulan terakhir. Suhu panas memicu tanaman mati. Lahan budidaya sayuran ini berada di Hidroponik Farm Kelurahan Sidoarjo, Kota Lamongan. Tanaman sayur mayur jenis pakcoy, selada hingga sawi caisim atau sawi hijau banyak yang kerdil pertumbuhannya. Sebagian tanaman akarnya menjadi coklat hingga mati karena banyaknya unsur hara dari air yang tak terserap.
Kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Akibatnya, pembudidaya sayuran hidroponik harus rutin menyingkirkan sayuran yang mati agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya. Salah satunya dialami Helmi Hadinata, pembudidaya sayuran hidroponik ini terpaksa harus memutar otak untuk menyelamatkan tanamannya. Setiap hari ia bersama karyawannya harus ekstra menambah air untuk menyirami sayuran di lahan hidroponik seluas kurang lebih 2 hektar. Pertumbuhan itu menjadi lambat karena akar tidak bekerja maksimal, banyak unsur hara yang enggak terserap, ujung-ujungnya tanaman banyak yang mati. Tapi alhamdulillah di kebun sini tingkat kematian bisa diminimalkan, paling enggak sampai 5% dari total populasi. Dari 2 hektar lahan, sekitar 5% sayuran hidroponik mati setiap harinya sehingga panen berkurang. Pembudidaya berharap hujan segera turun agar tanaman mereka tidak mati akibat cuaca panas ekstrem. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Setelah terbakar, wisata Global Geopark Kawah Burung Bondowoso kembali dibuka. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.